Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik ya. Allah permudah semua urusannya dan diberikan rezeki yang halal juga berkah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nonton video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari apa yang aku share dan bisa menghibur kalian di dalam mengisi waktu luang. Untuk yang baru bergabung, salam kenal, aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku sharing tentang kegiatan aku sehari-hari di perantauan. Jika berkenan, bantu support juga dengan like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, gak kerasa ya memasuki puasa hari ke-10. Insya Allah puasa kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan ini aku lagi bongkar belanja mingguanku ya teman-teman. Seperti biasa rutinitas mingguan ibu rumah tangga. Tadi ya aku sudah bersihin ini semua untuk protein hewaninya. Terus kemudian aku ada beli ati ampela, lanjut aku langsung rebus setelah dicuci ya. Tapi pas dicucinya aku nggak record teman-teman. Terus kemudian ini aku juga ada beli ikan kembung. Ini tuh setengah kilo harganya Rp20.000. Aku juga ada beli ikan mas. Untuk ikan mas itu setengah kilo harganya Rp19.000. Oh ya, dan tadi untuk ati ampelanya itu aku beli 5 pasang ya, harganya itu di Rp10.000. Jadi satu pasangnya itu 2 ribuan kalau di tempat aku. Untuk harga segitu bisa dibilang murah ya, karena waktu itu ada juga bunda yang berkomentar katanya wah murah banget ati ampela 2 ribuan, katanya di sini mah 3 ribu apa 4 ribu. Waktu itu beliau bilang ya wajar ya, beda tempat pasti beda harganya. Kadang kita di satu tempat pun gitu ya, beda penjual tuh beda harganya. Makanya kalau ada perbedaan harga mohon dimaklumi ya teman-teman, karena pasti kan beda-beda lah gitu ya satu tempat dan tempat yang lainnya. Nah terus kemudian ini aku juga ada beli ayam ya. Untuk ayamnya ini aku tuh beli bagian paha gitu ya, bagian bawah, harganya di Rp18.000. Gak tahu ya keluarga kecil aku ini tuh kalau beli ayam gitu ya yang ada banyak dagingnya, kayak ada bagian dadanya gitu, mereka tuh kayak kurang semangat gitu loh teman-teman, aneh deh. Tapi kalau kayak paha, terus kemudian kayak sayap, pokoknya ada yang kulit-kulitnya tuh kayak lebih semangat mereka tuh mau makannya. Kalian sama juga gak sih ada yang kayak gitu? Kalau iya boleh ya sering-sering juga di kolom komentar ya, keunikan lah ya, beda orang beda selera. Ada yang suka banyak dagingnya gitu ya, bagian dada lebih favorit. Ada juga yang suka tuh yang ada kulit-kulitnya, terus gak terlalu yang daging-daging banget gitu ya. Oke, nah kemudian ini aku juga udah bikin ya bumbu untuk memarinasi si ikannya. Rencananya untuk ikan kembung mau aku bikin balado ikan kembung ya, insya Allah jadi 2 kali masak lah, karena ini juga banyak banget kan untuk ikannya, ada 6 apa 7 ikan gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah dijadikan 2 kali masak aja, karena kalau sekali masak juga kebanyakan gitu ya, takutnya nyisa kan, makannya juga cuma 2 kali doang ya untuk sahur dan berbuka puasa. Dan aku bumbuin dulu seperti ini ya, aku marinasi, soalnya kalau nanti Almaira pengennya yang nggak pedas gitu ya, jadi aku bisa goreng-goreng doang untuk Almaira. Selanjutnya untuk ikan mas itu insya Allah rencananya aku mau bikin gulai ikan mas. Untuk bumbu gulainya tadi tuh aku beli langsung aja ya di pasar, harganya Rp3.000 untuk bumbu gulai. Jadi bumbunya tuh aku beli jadi aja, nggak aku bikin sendiri untuk bumbu gulainya teman-teman. Kemudian untuk si ayam itu nggak aku bumbuin dulu karena aku tuh masih galau ya pengen diapain gitu itu untuk si ayamnya. Jadi insya Allah nanti mau lihat dulu resep-resep ya di video-video teman-teman gitu ya. Barangkali nanti ada bisa menginspirasi aku. Terus ya udah ayamnya aku bikin masak seperti itu. Lanjut untuk si ati ampelanya ini juga udah selesai direbus dan aku juga udah masukin ya ke food container karena juga udah dingin. Oke, kemudian di sini aku juga ada beli buah-buahan. Nah ini aku ada beli buah naga, terus kemudian ada beli melon jingga sama melon putih ya. Apa sih ngomong kayaknya belibet amat ya Allah. Nah itu rencananya mau bikin untuk bukaan ya teman-teman, bikin sop buah aja lah yang simpel gitu ya. Dan untuk buah-buahannya ini harganya di serba 5.000. Aku belinya yang kecil-kecil seperti ini aja biar banyak macamnya. Terus kan nanti juga dicampur-campur gitu ya sama yang lain, jadinya pasti bakal banyak banget. Nah terus ini juga ada buah kaweni, aku tuh dikasih sama bosnya Ayah Alma ya, kemarin Ayah Alma pulang dari toko.
Terus dia tuh bawa pisang dan juga bawa buah kaweni ini teman-teman. Kalian tahu gak sih buah kaweni? Ya pokoknya kalau di tempat aku namanya tuh buah kaweni, dan itu wangi banget, bener-bener wangi deh. Pokoknya masih isi kontrakan gitu ya, nyerebeng banget deh wanginya tuh, harum banget yang namanya buah kaweni seperti ini. Kalau ayah Alma bilangnya tuh buah bacang katanya, pas beliau pulang nih ada bacang katanya dari toko. Terus aku mikir ya bacang apaan? Bukannya bacang itu ya kayak apa nih, kayak buras gitu kalau di tempat aku ya. Buras tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ya pokoknya makanan gitulah pokoknya. Maafin ya kalau teman-teman ada yang nggak ngerti. Nah aku pikir tuh makanan kayak gitu yang dari nasi itu bacang. Tapi kata aku gitu ya, pas aku ngeliat lah ini bukan bacang, aku bilang ini tuh kaweni. Ya beda penyebutan lah ya aku sama beliau, karena kita tuh emang beda daerah juga. Aku orang Sunda, beliau orang Jawa. Jadi memang ada beberapa penyebutan suatu benda tuh berbeda gitu teman-teman, Masya Allah. Oke lanjut, nah itu juga masih ada kol dan juga daun seledri ya, yang sisaan dari food prep aku minggu sebelumnya, tapi memang masih ada teman-teman, dan alhamdulillah kondisinya juga masih baik. Terus di minggu ini aku juga ada beli sawi putih, nah itu aku buka-buka dulu ya, seperti biasa aku jemreng-jemreng, dan ternyata dalamnya tuh ada yang sedikit busuk, jadi untuk yang busuknya tuh aku buang gitu ya. Nah untuk harganya ini untuk si sawi putih di Rp2.000, kecil lumayan, tapi ya kalau untuk keluarga kecil kita mah juga ini tuh lumayan banyak gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku masukin seperti ini, nggak aku pisah-pisah ya wadahnya, karena memang kan ini juga ukurannya kecil, jadi udah aku campurin aja dalam satu food container. Terus ini juga aku ada beli wortel, ini wortel tuh Rp2.000 juga sama. Terus ya udah nggak aku potong-potongin, ini langsung aja aku masukin seperti ini. Kalau untuk sayur-sayuran seperti ini tuh memang kayak gitu ya, walaupun padahal aku tuh belinya tuh mungkin kata orang lain wah dikit banget gitu ya, tapi kalau untuk keluarga kecil kayak itu, ini tuh emang bener-bener kayak bisa jadi beberapa menu gitu ya, bisa jadi beberapa kali masak. Soalnya sekali masak tuh paling dikit-dikit, kalau masak banyak juga kadang kesisa gitu ya, kebuang sayang. Jadinya ya udah, kalau masak sayur tuh paling dikit doang, yang penting ada buat syarat gitu. Nah terus kemudian ini juga aku ada beli oyong, udah lama banget aku tuh nggak beli oyong, terus kemudian tuh kayak kepikiran pengen deh sayur oyong gitu ya. Nah makanya ini tuh aku beli oyong. Untuk oyong ini tuh segini harganya di Rp3.000. Oyongnya ini nggak aku potong-potongin, aku biarin aja dan aku taruh seperti ini gitu ya. Lanjut, ini aku juga ada beli kangkung. Untuk kangkung ini tuh segini harganya di Rp5.000. Sebenarnya tuh aku tuh pengen beli bayam lagi gitu ya pas belanja tuh. Ternyata bayam di tempat aku tuh sekarang lagi mahal banget teman-teman, ya Allah. 2 ikat dan ukurannya tuh kecil-kecil banget. Itu harganya Rp4.000. Terus aku itu kan ke penjualnya, mahal banget Pak, aku bilang gitu. Terus kata bapaknya tuh sambil ketawa, ya katanya lagi mahal sekarang buat bayam. Ya udah deh, akhirnya aku tuh nggak jadi beli bayam. Ya udahlah aku beli kangkung aja, aku bilang gitu. Ya udah deh, jadinya cuman kangkung doang. Untuk bayamnya aku pending dulu, nantilah kalau ini beli bayam. Nah untuk belanjaan aku kali itu emang gak terlalu banyak ya, cuman habis di 80 ribuan aja. Untuk stok protein hewaninya insya Allah itu cukup banget untuk 1 minggu ke depan, karena di kulkas aku juga masih ada telur, terus kemudian aku juga masih punya nugget ayam gitu ya. Makanya insya Allah kalau untuk protein hewani itu pasti aman banget untuk seminggu ke depan. Tapi kalau untuk sayurannya mungkin beberapa hari doang juga udah habis gitu ya. Jadi aku mikirnya kayak untuk sayuran ya udah deh, kalau misalkan udah habis atau nggak cukup untuk 1 minggu gitu ya, nanti aku beli dadakan aja kalau untuk sayurannya. Yang penting stok protein hewani udah lengkap tuh, udah enak gitu ya. Untuk mempersiapkan makanan nge-food prep seperti ini beberapa hari ke depan atau untuk beberapa minggu ke depan gitu ya, kita tuh harus menyesuaikan banget dengan kondisi keluarga kita gitu ya, apa yang mereka suka. Jangan sampai kita mempersiapkan makanan-makanan yang memang ternyata mereka tuh nggak suka gitu ya, karena tuh takutnya nanti tuh akan kebuang. Dan aku tuh sekarang itu memang sangat berhati-hati banget kalau mau belanja gitu ya. Aku selalu nanya dulu ke mereka gitu ya, mau sayur apa. Pokoknya mah yang terpenting tuh aku nanya tuh soal sayuran. Kalau untuk soal protein tuh pasti habis-habis aja, dan mereka tuh selalu suka gitu ya. Untuk ayam, ikan, telur segala macam pasti suka dan pasti habis. Tapi kalau untuk sayuran aku tuh memang selalu ragu gitu ya kalau mau belanja. Aku pastikan dulu, aku selalu nanya mereka dulu mau nggak sayur ini gitu ya. Karena itu untuk mencegah yang namanya kebuang, untuk mencegah namanya mubazir gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang ini di bulan suci Ramadan yang makannya cuman sahur dan buka aja, udah gitu makannya pun dengan porsi yang sedikit gitu ya, nggak seperti di bulan-bulan biasa. Makanya untuk berbelanja dan mempersiapkan bahan makanan pun
secukupnya aja, jangan sampai terbuang lah ya, intinya mah kita jangan sampai mubazir teman-teman. Oke deh, nggak berasa ini video juga udah mau selesai. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Sampai bertemu lagi di video Mama Alma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.